Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Teman-teman mungkin sudah menyimak di wawancara salah satu channel YouTube. Di sini aku menyimak sangat menarik sekali teman-teman ya. Dan dalam wawancara tersebut, seorang Arigi atau tersangka Arigi menceritakan yang mana pada saat itu dihadapkan dengan anjing pelacak atau K9. Di sini banyak pertanyaan publik, apakah di sana dikumpulkan seluruh para saksi di dalam kasus Subang ini? Wabil khusus dari pihak keluarga, yaitu Yoris, Yanti, Mimin, Arigi, Danu, dan juga Yosep. Apakah ada Yoris di sana? Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan publik seperti itu sudah banyak sekali. Namun memang kalau kita menyimak di berbagai jejak digital, tidak ada berita Yoris ada di TKP ketika adanya anjing pelacak. Apakah ada dan tidak, tapi saya tidak melihat di berbagai media teman-teman ya. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan publik yang sampai saat ini. Kenapa hanya Ramdhanu yang digigit anjing pelacak tersebut? Bukan diendus lagi tapi digigit. Dan ada sebuah obrolan pribadi saya dengan Yoris dan juga Pak Yosep dulu ya, via telepon. Biasa kontak-kontak seperti itu, menanyakan tentang bagaimana perkembangan kasus ini, apakah akan ada titik terang dan terungkap pelakunya, apakah sudah ada gambaran, seperti itu ya. Yoris di sana menceritakan masalah Ramdhanu itu bukan diendus, akan tetapi digigit. Dan menurut Pak Yosep pun ya digigit sampai berdarah seperti itu. Dan menurut Yoris yang mengobati itu adalah Ibu Kapolres Subang waktu itu. Dan Pak Yosep pun mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaan publik kenapa ya hanya Danu yang digigit anjing pelacak tersebut sampai darahnya keluar seperti itu. Ya, mendengar langsung dari pernyataan Pak Yosep dan juga Yoris bukan diendus lagi ya, saya percaya karena beliau ini ada di tempat kejadian perkara tersebut waktu adanya identifikasi di TKP tersebut dari Polda Jabar, teman-teman. Nah, banyak juga yang bertanya di sini tentang masalah motif uang 30 juta rupiah. Apakah itu buat barang bukti? Apakah itu diambil dulu oleh Pak Yosep dan keluarga? Ini menjadi tanda tanya kita semuanya dan banyak yang berkomentar, masa sih gegara uang 30 juta rupiah sehingga tega menghilangkan 2 nyawa dalam satu malam. Yang namanya orang, yaitu kepepet kebutuhan mungkin ya, bisa jadi teman-teman melakukan hal apapun, menghalalkan segala cara. Nah, di sini ada sebuah judul ribut uang 30 juta rupiah di dalam kasus Subang ini, yaitu Arigi klaim penuhi ekonomi Mimin. Teman-teman sudah menyimak kemarin kan di salah satu channel bahwa Arigi ini adalah tulang punggung keluarga dan bekerja di salah satu konter handphone. Sudah 5 tahun katanya menjadi tulang punggung keluarga. Pastilah karena Ibu Mimin ini kan seorang janda ya, nikah dengan Pak Yosep Hidayah dan sesudah itu mengelola sebuah yayasan milik Pak Yosep ini dan akhirnya ya timbullah sebuah kasus seperti ini. Kalau masalah motif sih intinya masih tebak-tebakan juga ya. Apakah masalah uang, apakah masalah kekuasaan kan banyak. Apakah benar-benar sakit hati gegara tidak kebagian uang atau bagaimana seperti itu. Oke, Arigi Reksa Pratama, itulah nama aslinya yang tertulis di berbagai media massa yang sudah beredar, yaitu mengklaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah di dalam kasus Subang ini. Uang 30 juta ini disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Amalia dan juga Ibu Tuti. Benarkah hanya motif seperti itu? Hanya motif uang 30 juta sehingga tega membunuh Ibu Tuti dan Amel? Di sini tegas pernyataan Arigi tidak membutuhkan uang tersebut, teman-teman. Dan memang ini sudah beredar di publik bahwa gegara motif uang 30 juta rupiah, Pak Yosep CS tega menghabisi nyawa Amel dan juga istrinya Ibu Tuti. Melihat dari keterangan Kombes Pol Surawan di Reskrimum Polda Jabar, di sini menjelaskan saat pada tanggal 17 Agustus 2021, Yosep Hidayah terlibat cekcok dengan Tuti di ruang tengah rumahnya, yaitu di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Subang, teman-teman. Yaitu Yosep Hidayah ini menurut keterangan Kombes Pol Surawan akan ke kamar untuk mengambil
uang 30 juta tersebut, namun Tuti, istrinya, menghalangi sehingga terjadi pertengkaran hingga terjadi pembacokan dan pemukulan dengan stik golf. Berarti kalau melihat keterangan dari Kombes Pol Surawan ini, ya bisa jadi sakit hati karena mau mengambil uang, dicegat oleh istrinya. Misalkan bertanya untuk apa, jangan, ini buat kebutuhan ini dan itu, mungkin bisa jadi ya. Kalau di keluarga, ya rata-rata seperti itulah gambarannya. Teman-teman mungkin mengalami yang sudah berkeluarga ya, pasti memanajemen atau memanage masalah uang itu benar-benar. Misalkan suami sudah gajian, cukup gak nih 1 bulan ke gajian kembali, kan seperti itu. Ya itu pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Ya bercerita sedikit lah. Oke, baik. Saat olah tempat kejadian perkara atau TKP penyidikan, pihak kepolisian menemukan uang 30 juta rupiah di kamar Amel. Tanda tanya besar di sini. Jika pelaku yang niat merampok dan juga dari luaran sana, pastilah uang itu diangkut, mobil diangkut, barang-barang berharga milik kedua korban diangkut, teman-teman. Tidak main-main orang yang perampok-perampok besar itu. Membunuh orangnya yang punya rumah, membawa kendaraan, barang-barang berharga. Ini kok uang 30 juta rupiah ada di kamarnya? Nah, di sini pun gambaran bahwa benar saya sangat meyakini dengan sebuah clue yang dikeluarkan dulu AKBP Sumarni pertama kali mengeluarkan clue di kasus Subang ini. Dugaannya para pelaku ini orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya, dugaannya orang-orang dekat korban. Begitu Ramdhanu menyerahkan diri, terbukti sudah paten kan? Oke, cuman gara-gara uang 30 juta rupiah menghilangkan istri dan anaknya. Alah, sungguh terlalu ya. Ini bisa jadi ada motif yang lain, yang lebih besar untuk kehidupan dia mungkin kalau benar-benar Pak Yosep pelakunya. Karena Pak Yosep kan beristri 2. Ada sebuah analisa dari publik yang mengatakan bahwa Pak Yosep dan Ibu Mimin dimanfaatin oleh seseorang karena beliau itu beristri lagi. Siapakah dia, teman-teman? Oke, kita harus menganalisa lebih dalam lagi karena memang kasus ini banyak lika-liku dan kebohongan. Ada yang belum percaya bahkan pelakunya Pak Yosep, Ibu Mimin, dan Abi Arigi. Banyak di komentar publik. Ada juga yang sudah percaya 100% dengan keterangan Ramdhanu, pelakunya Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Ada juga yang menganalisa ada lagi pelaku selain yang sudah disebutkan oleh Ramdhanu ini. Nanti juga akan ketemu teman-teman, tidak ada kejahatan yang sempurna, akan ketemu. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Namun begitu, penyidik di dalam kasus Subang ini tak bisa mengasumsikan berapa nominal uang yang diambil Yosep Hidayah. Penyidik menyimpulkan bahwa motif Yosep di dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini didasari masalah uang. Jadi tidak disebutkan masalah nominalnya berapa puluh juta. Intinya menyimpulkan kepolisian ini motifnya didasari masalah uang. Bahasanya didasari, teman-teman. Jadi masalah motif itu ya banyak. Belum mungkin dari sakit hati, belum dari uang, tidak mencukupi kehidupannya, bisa jadi kan seperti itu. Kita pun tidak bisa untuk menyimpulkan keseluruhan motif itu hanya gegara, hanya uang dan uang, teman-teman. Motif itu banyak sekali. Makanya pantas di sini polisi juga hanya bisa menyimpulkan bahwa motif Yosep dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang didasari masalah uang dan nominalnya tidak bisa disebutkan, teman-teman. Karena mungkin gegara uang 20.000 pun bisa jadi berantam, ya kan? Gegara uang 1 juta atau 100.000 pun bisa menjadi pembunuhan. Kan seperti itu, bisa jadi keributan, ya kan? Bahkan uang 2.000 pun bisa jadi keributan. Itu kan tidak bisa untuk kita menyimpulkan berapa nominal uang yang menjadi motif dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Sementara itu Arigi Reksa Pratama, yaitu anak dari Ibu Mimin yang sekarang sudah menjadi tersangka, mengklaim
bahwa telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Mimin. Arigi mencukupi kebutuhan rumah tangga Ibu Mimin atau di keluarga Ibu Mimin, keluarga dia, yaitu dari hasil bekerja di konter handphone. Sudah berarti tidak ada sangkut pautnya dengan uang 30 juta rupiah yang ada di tempat kejadian perkara. Tegas Arigi, seperti itulah yang sudah tertulis di berbagai media massa pemberitaan. Nanti teman-teman bisa simak kembali di Tribun News Bogor. Di situ sudah komplit sekali dan kita sambil menganalisa kasus ini tentang masalah motif kenapa Ramdhanu yang digigit anjing pelacak tersebut K9 dan kenapa Yoris tidak ada jejak-jejak dan juga berita info-infonya sangat begitu minim sekali di media. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjutkan kembali, semangat terus kawal kasus ini. Dan bye-bye.